Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 analisis dan visualisasi data akan mempresentasikan hasil visualisasi terkait dataset penjualan retail. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Olivia Delisa dengan NIM 7001 dan rekan saya. Saya Yohan Midi dengan NIM 1003. Saya Fesa Desonia dengan NIM 2039. Saya Bening Fatiataya dengan NIM 3015. Dan saya Wanda Midah dengan NIM 3017. Baiklah. Yang pertama yaitu mengenai gambaran umum dataset. Jadi dataset ini merupakan data penjualan retail yang berjudul Retail Supply Chain Sales Dataset yang memiliki format Excel, di mana dataset ini berisikan informasi mengenai transaksi penjualan retail yang terjadi di negara Amerika Serikat. Di mana atribut untuk dataset ini terdiri dari 22 atribut. Yang pertama itu ada order ID yang merupakan kode unik untuk setiap transaksi pemesanan. Kemudian order date yaitu tanggal saat pelanggan melakukan pemesanan. Ship date yaitu tanggal saat produk dikirimkan ke pelanggan. Ship mode yaitu jenis layanan pengiriman yang digunakan. Customer ID yaitu kode unik yang merepresentasikan setiap pelanggan. Ada customer name atau nama lengkap pelanggan. Segmen yaitu kategori pelanggan berdasarkan jenis pasar. Kemudian ada country, yaitu negara tempat pelanggan berada. Ada city atau kota tempat pelanggan tinggal. State, yaitu negara bagian atau provinsi tempat pelanggan. Postal code, yaitu kode pos pelanggan. Region, yaitu wilayah geografis di Amerika Serikat. Ada West, East, South, dan Central. Kemudian retail sales people, yaitu nama tenaga penjual atau staf penjualan yang menangani transaksi tersebut. Ada product ID, yaitu kode unik untuk mengidentifikasi setiap produk yang dijual. Ada kategori, yaitu kategori utama dari produk, yaitu ada furniture, office supply, dan teknologi. Ada subkategori, kemudian ada product name, yaitu nama spesifik dari produk tersebut. Ada return, yaitu status pengambilan produk, apakah produk itu dikembalikan atau tidak. Sell, yaitu jumlah pendapatan dari penjualan produk. Quantity, yaitu jumlah unit produk yang dibeli dalam satu transaksi. Diskon, kemudian yang terakhir ada profit, di mana profit ini dapat bernilai negatif atau minus. Baiklah, untuk visualisasi pertama akan saya jelaskan, di mana visualisasi ini terkait clustering pelanggan berdasarkan total pembelian dan profit. Jadi di visualisasi ini dapat kita lihat visualisasi yang berupa scatter plot, di mana terdiri dari dua variabel utama, yaitu ada total profit dan total pembelian, di mana total profit itu mewakili sumbu Y dan total pembelian itu mewakili sumbu X. Di sini kita bisa melihat bahwa scatter plot yang dihasilkan itu memiliki 3 jenis warna yang berbeda. Nah, 3 jenis warna yang berbeda ini menandakan bahwa pelanggan itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok atau 3 klaster. Ada kelompok pertama yaitu yang berwarna hijau, kelompok kedua berwarna ungu, dan kelompok ketiga berwarna orange. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di kelompok pertama itu memiliki total pembelian atau sell yang rendah dan juga total profit yang rendah. Kemudian di kelompok kedua yang berwarna ungu itu total pembeliannya jauh lebih tinggi daripada kelompok yang pertama, dan juga total profitnya jauh lebih tinggi daripada kelompok yang pertama. Kemudian di kelompok yang ketiga yang berwarna orange itu total pembeliannya tinggi dibandingkan kelompok sebelumnya, dan juga menghasilkan total profit yang juga tinggi. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa antara total pembelian dan juga total profit itu bisa dikatakan berbanding lurus. Semakin tinggi total pembelian, maka semakin tinggi juga profit yang dihasilkan. Namun di setiap kelompok pelanggan itu nyatanya ada beberapa pelanggan atau titik yang nilainya itu berbeda dari data-data atau titik-titik yang lainnya yang ada di dalam kelompok tersebut. Misalkan di sini ada yang kelompok berwarna hijau, ada plot yang mewakili pelanggan yang nilainya itu berbeda dari nilai-nilai yang ada di nilai-nilai data yang ada di kelompok tersebut. Ataupun yang berwarna orange, bisa dilihat bahwa ada satu titik atau plot yang memiliki total pembelian sel yang jauh berbeda dari kelompok yang berwarna orange ini. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa masing-masing kelompok itu juga memiliki
data yang sangat berbeda dari data-data lain yang ada di kelompok yang sama. Nah, dari visualisasi ini kita juga bisa menilai kepadatannya, di mana kelompok yang berwarna hijau dan ungu itu memiliki kepadatan yang tinggi, menandakan bahwa pelanggan yang ada di kelompok ini sangat banyak. Berbeda dengan kelompok orange, kelompok yang berwarna orange itu kepadatannya jarang, berarti pelanggan yang ada di kelompok ini sangat sedikit. Nah, visualisasi ini juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan yang potensial, di mana untuk pelanggan yang potensial itu adalah pelanggan yang berada di kelompok orange, yang berwarna orange dengan yang dapat menghasilkan profit yang tinggi. Selanjutnya, visualisasi yang kedua akan dijelaskan oleh Bening. Kepada Bening dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan visualisasi yang kedua, yaitu penjualan berdasarkan metode pengiriman. Di sini terdapat 4 kategori. Yang pertama ada first class, same day, second class, dan standard class. Dari visualisasi ini mengungkapkan perbedaan signifikan antar kategori. Rentang nilai penjualan bervariasi cukup jauh, mulai dari 128.000 lebih untuk same day hingga 1.358.000 lebih untuk standard class. Hal ini menandakan bahwa ada konsentrasi penjualan yang sangat besar pada kategori standard class dan second class. Sedangkan first class dan same day mencatatkan angka yang lebih rendah. Distribusi penjualan menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen memilih pengiriman melalui standard class dan second class. Sementara dua kategori lainnya jauh tertinggal. Jika kita urutkan berdasarkan penjualan, standard class berada di posisi teratas dengan angka penjualan mencapai 1.358 lebih. Diikuti oleh second class dengan 459 lebih, kemudian first class yang mencatatkan penjualan 351 lebih. Dan yang terakhir adalah same day dengan penjualan paling rendah, yakni 128 lebih. Perbedaan yang sangat mencolok ini menunjukkan bahwa mayoritas konsumen lebih memilih pengiriman melalui standard class, sedangkan same day terbilang sangat sedikit diminati. Dalam hal nilai absolut, standard class menjadi kontributor terbesar dalam penjualan, sementara dua kategori lainnya, same day dan first class, memiliki kontribusi yang jauh lebih kecil. Dari sudut pandang evaluasi, grafik ini memberikan gambaran yang jelas bahwa standard class jauh melampaui kategori pengiriman lainnya dalam hal penjualan. Dan ini mungkin menjadi hal yang patut dipertimbangkan oleh perusahaan dalam merencanakan strategi pemasarannya. Sebaliknya, same day yang memiliki penjualan rendah mungkin perlu diperhatikan lebih lanjut. Mungkin ada alasan mengapa kategori ini kurang diminati, seperti faktor harga, kecepatan pengiriman, atau persepsi konsumen terhadap layanan ini. Dengan memahami perbedaan distribusi dan ranking penjualan, perusahaan bisa merumuskan langkah yang lebih tepat untuk meningkatkan performa penjualan di kategori yang lebih rendah, seperti same day dan first class. Fokus pada perbaikan layanan, promosi, atau peningkatan kesadaran konsumen tentang manfaat kategori pengiriman bisa menjadi kunci untuk meningkatkan angka penjualan di masa depan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya itu akan dipresentasikan oleh Wanda. Kepada Wanda dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visualisasi waktu rata-rata pengiriman per tahun. Pada grafik ini yaitu menggunakan grafik garis yang mana sumbu X ini merepresentasikan tahun dari 2014 sampai 2017 dan grafik Y itu merepresentasikan rata-rata dari rata-rata hari pengirimannya. Pada tahun 2014 ini menunjukkan rata-rata waktu pengiriman yang tertinggi yaitu sekitar 35 hari. Yang mana menunjukkan bahwa pada tahun ini pengiriman cenderung lebih lambat. Pada tahun 2015 hingga 2016 terjadi penurunan waktu pengiriman secara bertahap, yang mana ini tahun 2016 ini mencatat waktu pengiriman yang tercepat yaitu sekitar 33,6 hari. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan efisiensi dari logistik atau pengirimannya. Nah, pada tahun 2017 waktu pengiriman kembali meningkat menjadi sekitar 35 hari yang menunjukkan adanya penurunan efisiensi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kesimpulannya yaitu pada tahun 2014 hingga 2016, adanya peningkatan performa logistik atau pengiriman.
Nah, pada tahun 2017 terjadinya kemunduran atau hambatan operasional yang menyebabkan waktu pengiriman kembali memburuk. Uh, faktor-faktor ini faktor-faktor yang bisa yang mempengaruhi itu ada perubahan kebijakan pengiriman dan juga logistik, lalu juga ada jumlah pesanan meningkat, tetapi kapasitas pengiriman tidak bertambah, dan masalah dalam rantai pasok atau vendor pihak ketiga. Berikut saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya itu dipersilakan kepada Felisa. Kepada Felisa dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis visual terhadap jumlah pesanan yang dikirim per bulannya, berdasarkan datase dari penjualan retail yang terjadi di Amerika Serikat. Dapat kita lihat pada grafik ini, yaitu di sumbu X-nya merupakan bulan, yaitu dari bulan Januari hingga Desember dari tahun 2014 hingga 2018. Sumbu Y-nya merupakan jumlah pesanan yang dikirim pada tiap bulannya itu. Secara garis besar, pada grafik ini yang terlihat yaitu adanya pertumbuhan pesanan dari waktu ke waktu, yang berarti aktivitas belanja konsumen ini mengalami peningkatan dan rantai pasok berjalan semakin aktif. Namun yang menarik di sini yaitu pola musiman yang cukup konsisten, yaitu di mana hampir setiap tahun terjadi lonjakan jumlah pengiriman pesanan di bulan Oktober hingga November, dengan jumlah tertinggi yaitu pada tahun 2018 dengan jumlah mencapai 500 pesanan. Setelah mencapai puncaknya di bulan Oktober hingga November ini, jumlah pengiriman ini juga justru mengalami penurunan drastis pada bulan Desember hingga Januari. Yang menjadi perhatian di sini yaitu pada akhir grafik, yaitu mengalami penurunan di bulan Desember hingga Januari, tampak jauh lebih ekstrim dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang bahkan mendekati nol. Jadi insight utama dari grafik ini yaitu adanya pola puncak musiman yang stabil di bulan Oktober hingga November dan juga diikuti oleh penurunan tajam di bulan Desember hingga Januari yang bisa dikategorikan sebagai fase pasca musim puncak. Dan di akhir grafik terjadinya anomali yang tidak biasa dan perlu diinvestigasi lebih lanjut. Analisis ini sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan stok, perencanaan logistik, dan strategi penjualan tahunan, terutama di pasar Amerika Serikat yang sangat dipengaruhi oleh pola belanja musiman. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ikhwan Hamidi. Pada Ikhwan dipersilakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang visualisasi top 10 produk dengan profit tertinggi. Di sini sumbu Y mempresentasikan nama produk dan sumbu X dengan total profit. Di sini produk Canon Image memiliki profit tertinggi sebesar $25.159 yang terpaut sangat jauh dari posisi kedua. Hal ini menunjukkan bahwa produk ini sangat menguntungkan baik karena margin per unitnya tinggi dan volume penjualannya sangat besar. Hal ini juga mungkin bisa jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, harga jual per unit yang tinggi. Produk ini mungkin memiliki margin keuntungan per unit yang jauh lebih besar dibanding produk lainnya. Harga jualnya bisa mencapai puluhan juta, sementara biaya produksi atau distribusinya bisa ditekan melalui skema korporat atau kontrak. Dan mungkin faktor lain yang mempengaruhi perbedaan profit yang terlalu jauh antara peringkat pertama dengan kedua, yaitu mungkin diskon atau promosi. Jika produk ini jarang didiskon dan tetap dijual dengan harga penuh, maka margin keuntungan per unitnya mungkin akan tetap tinggi, berbeda dengan produk lain yang mungkin lebih sering dijual dalam program promo. Dan kemungkinan lain seperti segmentasi pasar yang berbeda, karena produk peringkat atas kebanyakan berasal dari kategori peralatan teknologi kantor seperti printer, copier, serger, dan vending machine. Ini menunjukkan bahwa produk-produk yang ditujukan untuk kalangan profesional atau korporasi yang memiliki nilai jual dan profit yang lebih besar dibanding produk yang konsumtif sehari-hari.
Dan juga ada juga faktor yaitu kepuasan atau loyalitas pelanggan terhadap produk-produk yang berkualitas tinggi dan memiliki reputasi yang kuat seperti Canon dan HP yang lebih mudah dipertahankan pada harga premium dan cenderung menghasilkan repeat order yang meningkatkan profit menjadi lebih tinggi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.